Mungkin materi hari ini memang tidak terlalu banyak ya. Nanti kita latihan saja ya setelah ini apa ditambahkan latihan setelah ini. Oke, saya tampilkan. Ya, ini yang akan kalian pelajari, yaitu tentang distribusi T dan distribusi F. Nah, jadi pada materi sebelumnya ya, ada teorema limit pusat, itu digunakan pada suatu populasi yang diaproksimasi secara normal, asalkan diketahui rata-rata populasinya mu dan variansi populasinya sigma kuadrat. Dan ini kita akan mengambil sampelnya yang berukuran besar, yaitu N-nya minimal 30. Nah, jadi untuk N yang lebih besar sama dengan 30, nah itu yang sudah dipelajari minggu lalu menggunakan teorema limit pusat. Yang mana kalian menggunakan tabel distribusi Z ya pada saat itu. Nah, bagaimana kalau misalkan N-nya itu kurang dari 30? Nah, terus bagaimana jika variansi populasi juga tidak diketahui ya? Nah, jadi kita bisa menggunakan yang berikut ini, yaitu distribusi T. Nah, jadi pada distribusi T, ini kalau variansi ataupun simpangan bakunya ini tidak diketahui, maka untuk melakukan inferensi rata-rata atau penarikan kesimpulan ya terhadap rata-rata populasinya, itu menggunakan statistik berikut. Nah, jadi ini transformasi yang digunakan gitu ya untuk menentukan entah itu nanti berkaitan dengan peluangnya atau tingkat kepercayaannya gitu ya. Nah, jadi statistiknya seperti ini transformasinya. T sama dengan X bar min mu dibagi S dibagi akar N ya. Nah, ini X bar itu apa? X bar-nya adalah rata-rata dari sampelnya, dari sampel yang kita ambil. Nah, kalau mu itu adalah rata-rata populasinya. Oke ya. Nah, jadi nanti akan dilihat nih, kira-kira kalau misalkan sampelnya ini nilai rata-ratanya itu X bar, kira-kira apakah dia bisa merepresentasikan gitu ya untuk menduga rata-rata populasinya itu mu tadi gitu ya. Nah, dengan tingkat kepercayaan tertentu itu bagaimana gitu. Oke, terus di sini dibagi S. Nah, di sini S-nya mau merepresentasikan simpangan baku ya. Karena di sini S berarti itu artinya simpangan baku untuk sampel. Karena kalau simpangan baku untuk populasi itu simbolnya adalah sigma ya. Nah, di sini S ini berarti simpangan baku sampel. Terus dibagi akar N. Nah, N ini adalah ukuran sampelnya. Nah, kalau misalkan ukuran sampelnya yang N lebih besar sama dengan 30, nah itu sebenarnya kita bisa menggunakan yang kemarin ya, yang teorema limit pusat yang menggunakan distribusi Z. Nah, tapi untuk yang distribusi T ini kita khususkan gitu ya untuk N yang kurang dari 30. Nah, jadi distribusi T ini tidak jauh berbeda dengan normal standar ya. Itu kalau misalkan N-nya lebih besar dari 30. Nah, kalau misalkan N-nya kurang dari 30, nah kita harus menggunakan distribusi yang ini. Oke, namun populasinya diasumsikan harus berdistribusi normal ya. Nah, ini dengan asumsi seperti itu. Nah, ini lanjutannya. Jadi untuk distribusi T ya, kalau misalnya kita mau cari hubungannya dengan distribusi Z, itu lewat sini. Nah, jadi erat kaitannya dengan distribusi normal baku. Jadi T ini sama dengan Z, ini kalau mau transformasi dari T ke Z, nah ini dibagi dengan akar V dibagi V kecil. Nah, kalau yang V besar ini itu penjabarannya ada di sini nih. Nah, jadi V besar ini adalah N-1 dikali S kuadrat per sigma kuadrat ya. Nah, ini transformasi dari ini bukan transformasi ya, ini penjabaran ya. Penjabaran dari V ini apa ini? Jadi V ini random variable untuk chi-square yang memiliki derajat kebebasan V di sini ya. Nah, jadi V ini sebenarnya derajat kebebasan kan ya.
nilai V kecil ya. Kalau V kecil itu sebenarnya adalah N-1, di mana N itu adalah ukuran dari apa? Ukuran dari sebentar, di sini sampel atau populasi di sini? V di sini berarti dia menyatakan sampel ya, sampel. Berarti di sini N-nya adalah ukuran sampelnya. Karena di sini kan ada S besar ya, ada S gitu ya. Berarti ini berkaitan dengan sampel. Nah, fungsi distribusinya itu seperti ini. Nah, tapi kan ini kalau kalian integralkan gitu ya untuk menentukan peluang, tentu akan sangat rumit ya menghitung integralnya. Nah, jadi nanti ada tabel distribusi T. Sama seperti ini juga ya, seperti distribusi Z. Jadi ada tabelnya. Nah, di mana nanti ada variabel apa gitu yang bisa mempengaruhi nilai dari ini, nilai T-nya gitu ya. Kalau tabel distribusi Z kan nilai Z-nya gitu ya. Kalau di sini nilai T-nya. Oke, nah permasalahan yang terkait aplikasi dari distribusi T itu seperti ini. Misalkan diketahui populasi, dia berdistribusi normal. Kemudian diketahui juga rata-rata populasinya adalah mu. Nah, kemudian apakah memungkinkan untuk mengambil sampel berukuran N, di mana N-nya itu kurang dari 30. Berarti ini dikatakan sampel yang tidak berukuran besar gitu ya. Karena yang dikatakan berukuran besar ketika N-nya minimal 30. Nah, karena di sini kurang 30, ya kita bisa mengatakan ini sampelnya berukuran kecil gitu ya. Nah, jadi apakah memungkinkan kita bisa mengambil sampel yang ukurannya itu kurang dari 30 dan dia memiliki rata-rata sampelnya adalah X bar dan standar deviasi atau simpangan baku ya, itu bernilai S. Nah, jadi apakah memungkinkan untuk mengambil sampel dengan cara demikian gitu. Jadi kalau kita mengumpulkan data terus eh, jadi sebagai sampel itu, terus kita hitung nilai rata-rata dan nilai simpangan bakunya, apakah mungkin sampel yang kita punya itu dia bisa mewakili dari populasi yang sebenarnya gitu ya. Nah, itu permasalahannya. Dan di sini ada tingkat kepercayaan yang digunakan. Bisa bernilai 95% atau 90% atau 99%. Nah, ini bergantung dengan ini ya, tingkat kepercayaan ya atau apa ya? eh, Tingkat kepercayaan sebenarnya rentang dari tingkat kepercayaan itu kan dari 0 sampai 1 ya, seperti peluang sebenarnya. Jadi seperti peluang keyakinannya gitu ya. Peluang keyakinannya berapa persen. Tentunya karena di sini bersifat probabilistik ya. Dan kita kalau mengambil 100% juga belum tentu ini, belum tentu sesuai gitu ya. Jadi yang umum dipakai ya 95%, 90%, terus ada 99%. Oke. Nah, di sini ada contohnya. Jadi misalkan ya, sebuah populasi normal ya, jadi diasumsikan dia berdistribusi normal populasinya. Kemudian variansinya tidak diketahui. Tapi yang diketahui adalah meannya atau rata-ratanya, yaitu bernilai 20. Nah, pertanyaannya apakah memungkinkan untuk mengambil sampel ya, sampel acak yang berukuran 9. Jadi N-nya sama dengan 9. Berukuran 9 dari populasi ini, di mana sampel itu kalau kita hitung rata-ratanya bernilai 24 dan ternyata standar deviasi atau simpangan bakunya bernilai 4,1. Nah, jadi apakah mungkin demikian? Nah, kalau misalkan tidak, ya kesimpulan apa yang bisa ditarik? Nah, terus di sini kita akan menggunakan tingkat kepercayaannya 95%. Oke. Nah, jadi kita mendaftarkan dulu apa yang diketahui dari sini. Nah, di sini kan ada mean. Berarti rata-rata populasi ini simbolnya apa? Mu ya. Jadi mu-nya sama dengan 20. Nah, terus ukuran sampel. Berarti ini menyatakan N. N kecil ya. N kecil. Nanti kalau misalkan kita mau mencari derajat kebebasan atau nilai V kecil, itu adalah N-1. Berarti sama dengan 8 gitu ya. Oke, kemudian apalagi yang diketahui? Di sini ada rata-rata sampel.
Nah, ini adalah X-bar-nya. X-bar bernilai 24. Nah, kemudian ada standar deviasi, ini berarti adalah apa? Karena di sini standar deviasinya punya sampel ya, berarti simbolnya adalah S. Nah, S-nya adalah 4,1. Nah, terus kita tuliskan di sini apa yang diketahui tadi ya. Nah, terus gunakan transformasi T tadi. Nah, kenapa menggunakan transformasi T? Ya karena ukuran sampel yang diharapkan atau yang ingin diambil gitu ya, itu kurang dari 30. Nah, jadi kita menggunakan transformasi T. Nah, kita ingat transformasi T-nya seperti ini ya. Jadi T itu sama dengan apa ini? X bar dikurang mu, terus dibagi S per akar N. Nah, terus dimasukkan aja. X barnya tadi berapa? 24 ya. Terus mu-nya 20. Nah, terus S-nya adalah 4,1 dan N-nya ukuran sampelnya adalah 9. Nah, jadi setelah kita hitung, dapatlah nilai T-nya 2,927. Nah, ini adalah nilai T, ya, nilai T yang dihitung berdasarkan informasi yang ada ya, yang berkaitan dengan sampelnya itu ya, sampelnya rata-ratanya 24, standar deviasinya 4,1, ukuran sampelnya 9. Nah, nilai yang kita dapatkan lewat perhitungan ini akan kita bandingkan dengan nilai yang diperoleh dari tabel T, tapi berdasarkan tingkat kepercayaan tadi dan nilai V kecil. V kecil itu adalah derajat kebebasan yang didapatkan dari N dikurang 1. Nah, jadi di sini memang yang nilai ini nih akan kita bandingkan dengan nilai yang kita dapatkan dari sini, dari nilai alfa. Ini alfa ya. Ya benar, dari alfa. Alfa ini nanti berkaitannya dengan ini tadi ya, tingkat kepercayaan. Nah, tingkat kepercayaan ini di sini kan 95%. Jadi kalau tingkat kepercayaan itu sebenarnya sama dengan 1 min alfa. Nah, berarti yang menjadi alfanya itu adalah 5%-nya itu ya. Nah, jadi alfanya itu 5%. Sebentar. Oh, di sini karena kiri dan kanan ya, sorry. Nah, ini karena grafiknya itu kan simetri. Terus 95%-nya itu di tengah. Oh ya, berarti untuk nilai alfanya, sebentar. Oke. Oh ya, di sini ada yang salah ya. Nih, sebenarnya memang alfa itu adalah 5%, tapi di sini yang kita hitung di sini adalah alfa per 2 ya. Di sini saya kurang menuliskan per 2-nya ya di sini. Jadi ini harusnya ada per 2, alfa per 2. Nah, jadi nilai yang dihitung nanti di sini nih T alfa per 2. Oke, atau kita coba lihat satu-satu. Jadi tadi kan kita mendapatkan informasi akan menggunakan tingkat kepercayaannya 95%. Nah, 95% itu adalah 1 min alfa. Nah, nilai kritisnya itu adalah alfanya itu sebenarnya, nilai kritisnya itu alfa. Nah, kalau yang kita akan gunakan untuk dilihat di tabel, itu adalah alfa per 2 ya, alfa per 2 di sini. Jadi ini sebenarnya ini alfa per 2 ya, ini salah di sini tadi. Alfa per 2 adalah 1 min 95% dibagi 2. Nah, jadi ini kan 2,5% ya. Nah, 2,5% itu kalau diubah ke desimal jadi 0,025. Nah, ini yang akan kita gunakan ya untuk melihat nilai di tabel distribusi T. Nah, jadi kita coba sehingga area kepercayaannya itu berada di interval ini. Dari min T 0,025 sampai T 0,025. Nah, ini masih ingat yang di minggu lalu ya. Jadi kalau area untuk area kepercayaannya atau area di mana nanti akan mendukung statementnya tadi, itu kan yang di tengah, yang 95%-nya. Berarti yang di pinggir kiri dan kanannya itu, kalau diakumulasikan jadinya yang 5%-nya gitu ya. Yang di tengah 95%, terus yang total di kiri dan di kanannya itu 5%. Akibatnya kalau dibagi dua jadinya masing-masing ini ya, 2,5%. Oke, 2,5% bagiannya gitu. Nah, jadi ini akan kita cari nih nilai T 0,025 lewat tabel itu.
dicari di tabel distribusi T. Nah, untuk mencari nilai ini itu kan membutuhkan apa? Informasi V kecilnya. Yang mana V kecil ini adalah derajat kebebasan. Nilainya N-1. Nah, berarti berapa? 9 dikurang 1 sama dengan 8 ya. Nah, jadi kita cari nilai T 0,025 pada tabel distribusi T itu dengan nilai V kecilnya adalah 8. Nah, ternyata setelah diperoleh itu dapatnya sekian. Nah, jadi si intervalnya tadi, ini nih, dari sini ya, dari min 2,306, karena kan di sini min T 0,025 ya, kurang dari T, kurang dari ini, 2,306. Ininya, presentasinya bergerak nggak? Oh, Bergerak, Pak. bergerak ya. Ini bacaannya apa nih? Coba. Solusi lanjutan, Pak. Oh iya benar, oke. Oh mungkin itu koneksinya ini ya, Akmal tadi. Nah jadi seperti itu. Ini untuk mendapatkan intervalnya. Nah tadi kan katanya dibandingkan ya, dibandingkan dengan nilai T yang sudah kita hitung tadi ya berdasarkan sampel. Tadi kan kita dapatnya 2,927 nih, yang di sini tadi. Nah kalau yang berdasarkan tingkat kepercayaan tadi, itu dapatnya intervalnya ini. Nah terus kita lihat apakah nilai yang kita hitung tadi ini itu berada di dalam interval interval kepercayaan ini gitu. Kalau misalkan dia berada di situ, artinya kita bisa mengambil sampel yang demikian gitu. Tapi ternyata ini tidak berada di sana ya. 2,9 ini dia tidak berada di sini. Artinya dia beradanya di luar sini gitu. Ada nilai yang diperoleh pada transformasi T ini dan nilai itu tidak berada di interval yang ini tadi. Kesimpulannya, kita tidak bisa mengambil sampel dengan kriteria tersebut. Nah, jadi bisa saja nanti kita harus mengambil sampelnya mungkin ditambah ukurannya, N-nya, atau misalkan ya datanya menggunakan yang lain. Jadi artinya 9 data yang kita ambil tadi itu tidak cukup untuk mewakili populasi yang seluruhnya gitu ya, dengan ukuran segitu dan data yang seperti itu. Nah gitu ya, nah kesimpulan yang bisa diambil ini, kita tidak bisa mengambil sampel dengan kriteria tersebut. Oke. Nah, tapi kalau misalkan apabila nilai perhitungan transformasi T tadi itu berada di dalam interval kepercayaannya tadi yang di sini ya. Nah, itu artinya kita masih memungkinkan ya untuk mengambil sampel dengan kriteria tersebut tadi. Jadi sampelnya tadi itu sudah bagus lah, sudah memenuhi ketentuannya. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang gimana cara membaca ini tabel T-nya ya? Nah, di sini ada nih tabel distribusi T. Tadi tabel distribusi T itu kan sebentar, di sini tabel distribusi T di sini ini yang atas nggak kelihatan ya? Ini sebenarnya adalah nilai untuk T alfa gitu ya. T terus indeksnya alfa. Tapi yang kita pakai tadi kan T alfa per 2 ya. Ya, intinya di sini nilai apa nih? Nilai yang dipakai di sini kan tadi 0,025. Jadi kita lihatnya di sini yang 0,025. Nilai sebenarnya bukan nilai alfa ya, tapi alfa per 2-nya. Karena kita kan pakainya yang kiri dan kanan gitu ya. Nah, terus ini V itu apa? N-1 ya. Karena tadi kan N-nya adalah 9, terus dikurang 1 jadinya 8. Jadi lihat di sini yang baris ke-8, terus ini yang 9. Berapa tadi? Ini ya. Oh, ini tadi saya menghitung yang ini dulu kan ya. Nih, yang ini ya. T 0,025 ya. Jadi cari yang ini yang 0,025, terus ininya yang 8 ya. Nah, ini nih. Berarti 2,306. Oke. Jadi intervalnya berada di antara ini sampai sini. Jadi alfa yang dipakai sebenarnya ini memang alfa per 2 ya. Tapi terkadang ada referensi yang mengatakan nilai kritis di sini adalah 2 alfa ya.
ya itu ini sih apa? Terkadang ada perbedaan notasi ya. Tapi yang penting kalian paham kalau yang dimaksud di sini, yang nilai yang dihitung di sini itu adalah satu bagiannya yang di kanannya atau yang di kirinya saja. Karena grafiknya itu kan eh, kalau kita lihat kan kurvanya misalkan diasumsikan normal kan tadi ya di apa populasinya gitu. Nah, kalau 95%-nya di tengah, nah itu kan ada bagian kiri dan kanannya yang masing-masing 2,5%. Nah, yang kita pakai itu satu ininya, satu bagiannya tadi. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk tabel distribusi T, di sini ada nilai alfanya dari 0,025 sampai 0,4. Nah, ya, untuk nilai V yang seperti ini. Nah, kalau dilihat ini kenapa nilainya pada saat N-nya 30 ya, ini langsung ke 40 gitu ya. Ya, karena kalau misalkan lebih dari 30 kan sebenarnya bisa menggunakan ini ya, tabel distribusi Z gitu ya. Nah, sehingga di tabel distribusi T itu yang disediakan secara lengkapnya itu ya dari 1 sampai 30-nya. Oke. Atau ini kalau misalkan menuju tak hingga ya, ya kalian bisa menggunakan nilai-nilai yang di sini juga, sama saja. Oke, itu untuk tabel distribusi T ya, untuk permasalahan ini tadi. Yang berkaitan dengan populasi, tidak diketahui variansinya, tapi dia ada nilai rata-ratanya. Terus apakah memungkinkan ya mengambil sampel yang berukuran sekian ini, terus diketahui rata-rata dan simpangan baku sampelnya seperti ini. Terus ada tingkat kepercayaannya sekian persen gitu. Oke ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan Fatima. Itu kan tadi yang apa namanya nilai rotasi alfa itu tadi sebenarnya itu cuman kayak simbol alfa per 2 kan Pak? Nggak, duanya yang per 2 itu nggak dihitung. Ini dua yang ini ya. Oh, yang di sini tadi ya alfa per 2. Itu untuk simbol aja sebenarnya. Simbol aja kan Pak, nggak dihitung per 2-nya. Intinya kalian mendapatkan nilai persentase untuk satu bagian yang di kanannya gitu ya. Kan itu kan kalau kalian gambarkan nanti kan grafiknya itu normal gitu ya, grafik kurva normal, terus 95% yang di tengah. Nah, nanti kan ada arsiran yang di kiri sama yang di kanan. Nah, kalian ambil satu bagiannya itu. Nah, itu kan sebenarnya adalah satu min tingkat kepercayaan dibagi 2 gitu. Jadi kalau kita ngerjain nanti soalnya ditulis alfa per 2 apa tetap kayak gitu Pak? Alfa per 2 boleh, nggak apa-apa. Jadi alfa per 2 di sini. Oh, baik Pak, terima Hmm, kasih. Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, atau nanti kita coba latihan ya. Ada soal distribusi T ya. Oke, coba saya cari di ini ya. Di buku Walpole nih, coba.
Oh iya, belum. Saya belum bersuara. Oke, saya cari salin dulu. Oke, oh, mungkin yang ini saja nih. Nah, ini ya nomor 8.48. Nah, ini ya. Coba kalian kerjakan. Nanti yang bisa ini ditampilkan ya. Bentar nih. Oke. Nah, ini dia. 8.48. Ini sudah ada suaranya belum saya? Sudah, Pak. Sudah kan? Oh iya. Sudah, Pak. Oke, nah nih, coba ya kerjakan 8.48. Nah, jadi kalian tuliskan dulu informasi apa yang didapatkan dari sini berkaitan dengan rata-rata populasi, terus nilai N-nya, X bar, terus sama nilai S. Nah, terus kesimpulannya gimana? Oke, coba dikerjakan ya. Saya kasih waktu berapa? 10 menit ya, cukup ya? Oke, silakan.
Oke, gimana? Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai, ya, siapa? Saya Pak Nurul, Pak. Oh ya, Nurul. Nah, silakan Nurul. Sudah ditulis ya, dan jadi silakan ditampilkan coba. Baik, Pak. Ini, Pak. Oke, gimana itu Nurul? Pertama kan cari nilai T besarnya ya, Pak. Karena X rata-ratanya sudah ada, terus rata-ratanya juga ada, dan simpangan bakunya juga ada, tinggal dimasukin aja kan, jadinya T besarnya min 2. Terus cari nilai V-nya itu N-1 sama dengan 15. Kemudian cari di tabel T itu yang tingkat kepercayaannya 0,025, alfanya 0,25, V-nya 15. Nah, saya dapat nilainya 2,131. Berarti nilai interval nilai terbesar itu ada di minus 2,131 sampai 2,131. Karena nilai T-nya minus 2, maka sampelnya bisa termasuk dalam interval ini sehingga bisa diambil. Oke, nah itu masih berada di antara ya, berarti bisa diambil sampel dengan kriteria tersebut gitu. Oke, ya. Oke, terima kasih Nurul. Jadi seperti itu ya. Mungkin nanti kalau misalkan di soal lain ada misalkan rata-ratanya yang disampel dengan populasi itu satuannya berbeda. Nah, berarti itu harus kita seragamkan dulu ya. Misalkan nanti ada soal seperti itu. Oke, Nurul, terima kasih atas penjelasannya. Oke, yang lain bisa semua ya? Sudah paham ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Oke, kalau sudah kita coba yang selanjutnya, atau di sini masih ada soal latihan nggak nih? Ini sama saja sih sebenarnya. Oh ya, untuk yang tadi itu berarti kan nilai tingkat kepercayaannya itu 95% ya, karena kita mendapatkan informasi T value-nya itu ada di antara ini dan ini. Berarti kan di sini rentang nilai dari tingkat kepercayaannya adalah 95%. Nah, tapi bisa saja nanti di problem yang lain yang diminta itu yang 99%. Nah, berarti kalau 99%, berarti berapa yang di sini? T-nya berapa? Kalau 99%. Nilai alfa per 2-nya berapa nih? 0, berapa kira-kira? 0,005 ya. Nolnya jadi ada berapa itu? 0,005. Artinya itu yang di sebelah kiri dan sebelah kanannya itu dia 0,5% ya, seperti itu. Oke, atau bisa juga yang lain, nanti tingkat kepercayaannya 90%. Nah, kalau 90% nilai tingkat kepercayaannya, artinya T yang kita cari di sini berapa? Berarti itu 5%-nya itu ya. 5% di kiri, 5% di kanan. Jadi T 0,05 ya kalau seperti itu. Oke, itu untuk yang distribusi T, saya rasa sudah paham ya. Nah, kita coba lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini ada distribusi F. Nah, distribusi F ya, ini beda lagi ya. Kalau tadi T, ini F. Nah, kita lihat ini seperti apa nih. Jadi, distribusi F itu kita gunakan untuk sebagai rasio dua variabel random chi-square yang bebas, artinya tidak saling berpengaruh gitu ya. Dan masing-masing ini dibagi dengan derajat kebebasannya. Nah, jadi dibagi dengan
N-1-nya gitu ya. Nah, kalau kita tuliskan dari definisi, berarti kita dapatkan transformasi F ya, atau sebenarnya ya rumusan untuk F, karena di sini kan tadi ada dua peubah acak ya. Kita misalkan aja U dan V. Jadi ini peubah acak U, terus karena di sini rasio yang kita jadikan permasalahannya, berarti dibagi dengan peubah acak yang kedua. Tapi masing-masing nanti dibagi dengan derajat kebebasan. Jadi memang bergantung dengan ukuran dari sampelnya tadi ya. Oke, nah ini nih. Ini U dan V, terus ini V kecil 1, V kecil 2, terus ada N kecil 1, N kecil 2 ya. Ini berkaitan dengan ukuran sampelnya. Nah, terus dari sini, ini nilai U, ini apa nih? U itu kan peubah acak chi-square ya. Nah, ini kita lihat yang sebelumnya tadi. Mana tadi? Di sini. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya kita jabarkan ya, apa nih namanya, rumusan dari peubah acak chi-square itu sama dengan N-1 dikali S kuadrat dibagi sigma kuadrat. Nah, di mana S ini kan apa nih? S ini adalah simpangan baku untuk sampel. Nah, kalau S kuadrat berarti variansi sampel gitu ya. Nah, kalau yang sigma kuadrat ini kan adalah variansi populasi. Nah, jadi S ini bergantung dengan ini ya, sampelnya ini ya, sampel misalkan ini peubah acak V gitu ya. Kalau tadi kan ada dua peubah acak ya. Tentunya tadi ada dua nilai S yang berbeda. Nah, di sini. Jadi U ini kita jabarkan jadi apa? Mungkin saya tulis saja di sini. Bentar. Oke. Tadi kan kita punya apa di sini? Kita tadi punya bahwa V itu sama dengan N-1 dikali variansi sampel ya, terus dibagi dengan variansi populasi ya kan. Ini yang kita dapatkan dari apa? Distribusi chi-square ya. Nah, ini kan seperti ini. Nah, peubah acak yang ditransformasi dengan S seperti ini. Terus kalau dari yang distribusi F tadi, kan di sini kita dapatkan dua ini ya, dua peubah acak ya, yaitu U dengan V. Nah, kalau U-nya berarti bisa kita tuliskan seperti ini. N-nya ini berarti N-nya si U gitu. N-nya si U ini misalkan U-nya 1, V-nya 2 ya, berarti ini N1 lah gitu ya. N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat. Nah, dibagi dengan sigma kuadrat. Nah, karena di sini U dan V itu kan memiliki populasi yang sama, hanya dia pengambilan sampelnya yang berbeda gitu ya. Satunya lewat peubah acak U, satunya lewat peubah acak V. Nah, di sini berarti nilai dari sebentar. Sama nggak di sini? Sebentar. Oh, sorry, di sini berbeda populasi ya, sorry. Berbeda populasi, jadi ya peubah acaknya ini untuk masing-masing populasi ya. Karena kalau misalkan populasinya sama, ya nilai sigma 1 sama dengan sigma 2. Oke, berarti di sini untuk populasi yang
berbeda, sebenarnya bisa saja sama, cuman kalau secara umum kita bisa mengatakan berbeda gitu ya. Mhm. Nah, ini berarti sigma 1 kuadrat. Nah, ini untuk yang U. Nah, kalau untuk yang V ya sama dengan inilah ya. Berarti V itu misalkan adalah populasi dari populasi yang kedua, berarti di sini N2 kurang 1 dikali S2 kuadrat dibagi sigma 2 kuadrat. Terus kalau kita substitusi ke ini rumusan dari distribusi F-nya gimana? Berarti kan U-nya kan itu ya. N1 terus kali S1 kuadrat dibagi, baginya kita tulis di sini aja misalkan sigma 1 kuadrat. Terus ini apa nih? Ini kan untuk menggantikan U-nya gitu ya, untuk menggantikan U-nya, untuk menggantikan yang ini nih. Kan U sama dengan ini. Terus di sini dibagi lagi sama V1. Waduh ini ada per lagi gitu ya. V1 nih. Nah, terus yang di bawahnya yang V-nya ini kita ganti dengan yang ini. Nah, jadi dapatnya di sini N2 min 1 S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Terus dibagi V2. Nah, seperti yang kita ketahui kan kalau V1 ini apa? Apa nih? V itu kan sama dengan N-1 ya. Ya berarti ini nih sama dengan ini. N-1. Nah, terus V2 ini sama dengan ini. Sama dengan N2-1. Jadi akibatnya ini bisa dicoret gitu ya. Kan sama nih. Ini sama ini. Kan ini kan pembagi dibagi gitu ya. Ini per ini, terus hasilnya di per ini lagi kan. Nah, akibatnya kita bisa mendapatkan ininya saja. S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat dibagi S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi ini pecahan dibagi dengan pecahan gitu ya. Atau kalau kalian ingin membuatnya jadi bentuk pecahan yang sederhana gitu ya. Ini berarti bisa naik ke atas ya. Jadi ditukar gitu ya. S2 kuadrat, S1 ini ya. Yang di atas ini kan S1. S1 kuadrat dikali sigma 2 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat kali sigma 1 kuadrat. Nah ini, jadi seperti ini. Oke, jadi untuk distribusi F yang terlibat itu ini ada variansi sampel, terus variansi populasi ya di sini ya. Dan di sini ada dua, ada satu, ada dua. Artinya memang ada dua populasi yang terlibat. Oleh karenanya tadi kan permasalahannya tentang rasio ya, tentang membandingkan. Kira-kira gimana tuh dari populasi 1 dengan populasi 2 kalau misalkan kita ambilnya itu sampelnya aja gitu. Jadi kita tujuannya di sini untuk membandingkan dua populasi, tapi cara membandingkannya itu lewat sampelnya. Nah, itu permasalahan yang bisa kita terapkan distribusi F ini ya di sana. Nah, kita coba nih. Oke. Nah, jadi ada dua populasi yang saling bebas. Ya, dua populasi yang saling bebas. Katakanlah ya populasi 1 dan populasi 2 gitu ya. Nah, dari populasi 1 itu akan diambil sampel secara acak berukuran 5. Terus dari populasi 2 diambil sampel juga secara acak, tapi ukurannya 6. Sebenarnya tidak harus berbeda ya, tapi bisa saja sama itu. Tapi secara umum ya bisa macam-macam ya nilainya, ukurannya. Nah, terus setiap sampelnya tuh datanya seperti ini. Nah, dari sampel populasi 1 itu ada nilainya ini 8.260, terus 8.130 dan seterusnya. Ya, ini tergantung permasalahannya apa gitu ya, tentang data apa nih, populasi 1 dan populasi 2. Terus ini yang keduanya populasi 2 ya, ada nilai sekian, ada datanya ada sebanyak 6 ukuran sampelnya. Terus pertanyaannya dari dua sampel itu apakah bisa disimpulkan bahwa variansi kedua populasinya itu bernilai sama. Nah, berarti kita kira-kira kalau dari sampelnya saja apakah bisa
ini ya bisa apa namanya? Ini terkait variansi berarti ya. Jadi variansi dari populasinya itu apakah bisa disimpulkan sama gitu ya. Jadi kemiripan dari dua populasi lah gitu. Nah, seperti itu. Kita bisa terapkan yang tadi. Nah, ini ya. Nah, cuman di sini tadi kan ada apa saja kalau menerapkan distribusi F. Untuk menghitungnya kita perlu variansi sampel sama variansi populasi ya. Mungkin variansi populasinya di sini kita nggak perlu inputkan nilainya karena memang tidak diketahui kan. Nah, jadi nanti kita gunakan sebagai rasionya itu. Rasionya saja. Jadi yang perlu kita cari adalah variansi sampel karena itu memang yang kita dapatkan ya. Variansi sampel. Nah, menghitungnya gimana? Kan sampel populasinya itu ini. Ini ya sampelnya gitu ya. Terus variansi sampel itu rumusnya S yang ini ya. Nah, jadi bedanya dengan variansi populasi itu di bagian pembaginya sebenarnya di sini nih. Sebenarnya ada bentuk satu lagi ya untuk menghitung variansi sampel, yaitu yang apa? Yang sigma dari XI itu maksudnya ya datanya gitu ya, dikurangi dengan X bar, terus dikuadratkan, terus dibagi sama N-1. Nah, itu kalau misalkan dijabarkan gitu ya, diuraikan, nah itu sama rumusnya dengan yang ini. Nah, jadi kalian sebenarnya bisa bebas menggunakan rumus yang mana. Asalkan ini memang benar ya, rumus untuk sampel gitu ya di sini. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini dimasukkan aja nih. X1-nya berapa yang ini gitu ya. Dimasukkan ke sini. Ini berarti kalau kita lihat nih, 5 ini didapatkan dari mana nih? Dari banyaknya datanya, ada 5. Terus yang di dalam kurung ini adalah jumlah kuadrat dari masing-masing datanya. Terus dikurangi dengan jumlah datanya yang dikuadratkan ya. Nah, di sini nih. Jumlah data yang dikuadratkan, terus yang jadi pembaginya adalah N dikali N-1. Nah, jadi dibagi 20. Ternyata dapatnya untuk untuk sampel yang pertama, itu nilai variansinya adalah ini. 15.750. Nah, begitu juga untuk yang ini, populasi kedua, sampel kedua ya. Sampel dari populasi kedua. Nah, di sini dia ada 6 datanya. Terus kalian hitung juga variansinya. Jadi seperti ini. 6 dikali ini jumlah kuadrat dikurang kuadrat jumlah. Nah, ini beda ya. Bedanya antara kuadrat jumlah dengan jumlah kuadrat. Nah, apa itu? Beda nggak tuh? Kalau yang di kiri ini namanya jumlah kuadrat. Nah, jadi kalau jumlah kuadrat itu artinya dikuadratin dulu baru dijumlah. Nah, tapi kalau misalkan kuadrat jumlah itu adalah dijumlahkan dulu baru dikuadratkan gitu ya. Nah, itu kan beda nih sama ini. Nah, ini terus yang variansi kedua didapatkan sekian. Nah, kemudian kan tadi kita substitusi ya ke dalam rumusan F-nya tadi ya, distribusi F. Yang ini kan berarti ini sebenarnya pembaginya ini punya semua tadi ya. Ini dibagi dengan ini nih. Oke. Jadi kita punya apa di sini? F sama dengan S1 kuadrat kali sigma 2 kuadrat. Nah, terus di sini hasilnya dibagi. Jadi ini sebenarnya yang dibagi itu semua ini ya. Ini pakai kurung nih harusnya. Terus sebentar. Oh, di sini ada yang kurang juga nih. Oke, terus dibagi dengan ini ya. S2 kuadrat dikurung terus ada sigma 1 kuadrat gitu. Nah, hasilnya yang di atas ini, yang di bawah ini. Nah, ini harusnya ada lanjutannya di sini ya. Jadi hasilnya itu ini per ini, tapi masih ada variabel sigma kuadrat 2 ya, sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat. Nah, ini masih ada dia. Nah, informasi yang akan kita bandingkan itu yang di sininya. Nilai pecahannya nih, nilai bilangannya. Nah, ini yang akan kita bandingkan dengan sesuatu yang akan kita cari di tabel distribusi F. Nah, jadi nanti ada lagi tabel distribusi F. Oke, nah kalau untuk yang variabel ini dibiarkan aja seperti ini. Cuman ini harusnya ditulis ya di sini. Ini lupa ditulis. Oke, tadi ada informasi apa? Nah,
di soalnya tadi, tidak ada informasi ini ya, apa namanya, tingkat kepercayaan ya. Ini harusnya dikasih juga tingkat kepercayaannya. Nah, di sini misalkan ya, tingkat kepercayaannya yang dipakai 2. Angkanya besar, iya. Memang variansi memang ini besar. Sebenarnya variansi itu kan lebih ke apa ya? Nilai keragaman ya, keragaman dari datanya gitu kan. Jadi kalau misalkan variansinya 0, variansi itu mungkin negatif nggak kalau menurut kalian? Tidak, tidak mungkin ya. Mungkin ya sih variansi negatif. Tidak mungkin ya. Karena variansi kan berkaitan dengan keragaman. Jadi keragamannya kalau misalkan 0 itu berarti datanya sama semua. Sama semua data nilai datanya itu. Jadi paling kecilnya itu variansi 0. Nah, kalau terbesarnya bisa sampai menuju tak hingga. Jadi semakin dia beragam artinya ya ini nilai datanya itu beragam. Bisa aja setiap data itu nilainya beda-beda, nggak ada yang sama, dan selisih jarak dari setiap data ke nilai rata-ratanya itu sangat jauh. Nah, itu akan mempengaruhi nilai variansinya jadi makin besar lagi. Ya, makanya di sini bisa jadi besar seperti ini ya nilainya. Oke. Di sini tadi kita ya udah mendapatkan nilai F-nya. Nilai F-nya itu yang ini 1,44. Ini kan dibagi ya. Nah, ini yang akan kita bandingkan dengan yang ada di tabel. Nah, terus di sini ya, di sini diketahui sih harusnya tadi ya. Tingkat kepercayaannya itu 95% sama 99%. Nah, jadi untuk yang 95%, di sini kita menggunakan nilai apa nih ya? Alfanya ya, yang di sininya adalah 5%-nya. 5%-nya. Nah, di sini dia tidak dibagi 2 untuk yang variansi di sini ya. Dia tidak dibagi 2, jadi 1 dikurangi tingkat kepercayaannya itu jadi 0,05. Nah, di sini ada 2 ini, ada 2 apa ini? 2 variabel gitu ya. Ada 2 inputan di sini ya. Jadi 4,5 ini maksudnya ada variabel 1, ada variabel 2. Nah, yang variabel pertama ini adalah V1-nya. V1 itu adalah apa tadi? Derajat kebebasan dari sampel yang diambil dari populasi 1 kan. Nah, berarti kan tadi dari populasi 1 diambil sampel berukuran 5. Berarti 5 dikurang 1, makanya dapatnya di sini 4. Nah, jadi di sini adalah V1-nya. Terus yang kedua ini adalah dari populasi yang kedua gitu ya. Dari populasi kedua diambil sampel berukuran 6. Berarti N-nya 6 kan. Nah, kita hitung V2-nya. Berarti V2 itu adalah N2 dikurang 1 ya. Nah, jadi 6 dikurang 1, sehingga di sininya 5. Makanya didapatkan di sini 4,5. Jadi ini ada 2 variabel ya. Nah, ini yang akan kita cari di tabel. Jadi untuk F0,05 dengan V1-nya 4 dan V2-nya adalah 5. Itu nilainya berapa? Nah, ternyata setelah dilihat itu dapatnya ini. Nah, kita coba lihat tabelnya nih. Ini ya. Ini untuk V-nya ini V1 yang di sini, terus V2-nya yang di sini ya. Nah, ini untuk apa ini namanya? Nilai alfanya gitu ya. Alfanya adalah 0,05 karena kita coba mau menggunakan itu tadi tingkat kepercayaannya 95%. Nah, jadi ini tabel yang di sini, satu tabel ini nih untuk nilai alfanya 0,05. Nanti berikutnya, ini lanjutannya, ini masih lanjutannya. Terus ini yang tabel keduanya, ini tabel F juga, tapi untuk nilai alfanya 0,01. Oke, karena di sini baris dan kolomnya ini kan menyatakan V1 sama V2-nya gitu ya. Jadi untuk alfanya di sini ya akan berbeda untuk setiap tabelnya di sini ya. Itu bergantung dengan ini ya, tingkat kepercayaan yang diberikan. Umumnya sih menggunakan yang 95% sama 99%. Mungkin bisa ada lagi yang 90%. Tapi di sini tabel F-nya tidak ada yang 90% ya. Oke. Nanti kalau kalian mau cari silahkan ya untuk tabel F yang lebih lengkap. Tapi biasanya sih dengan yang ini udah cukup. Nah, jadi tadi kan
untuk alfanya 0,05 seperti ini, V1-nya 4, V2-nya 5. Nah, kita cari coba. Nah, di sini. V1 kan yang ini ya, 4. Terus V2-nya 5. Nih, cari perpotongannya dapatnya 5,19. 5,19 nih. Nah, itu ini kan nilainya dapat ya. Terus ini sebenarnya untuk lebih ini sih, untuk lebih meyakinkan dia menggunakan 2 tingkat kepercayaan. Tapi sebenarnya kalau yang ditanyakan cuma 1 saja ya nggak masalah gitu ya. Ini kebetulan dia meminta menggunakan 2 tingkat kepercayaan. Yang satunya 95%, yang satunya 99%. Nah, ternyata untuk yang 0,01 ini, nilai alfanya ini, dapatnya nilainya itu ya, 11,39. Coba. Ini ya. Ini yang alfanya 0,01, terus V1-nya 4, V2-nya 5 ya. Ini ya, 11,39. Oke, nah setelah mendapatkan nilai dari tabel tadi, itu apa yang dilakukan? Nah, kita bandingkan nilai yang hasil perhitungan tadi, yang 1,44, apakah dia masih lebih kecil dari nilai ini, nilai yang kita lihat dari tabel. Kalau misalkan masih kecil, berarti variansinya itu masih bisa dianggap sama. Karena rasionya itu tidak melampaui batas dari yang ditentukan oleh tabel gitu ya. Jadi sebenarnya tabel ini kan menyatakan rasio ya, atau perbandingan dari 2 apa tadi? Pengaruhnya kan dari 2 derajat kebebasan tadi kan, yang masing-masing diambil dari ukuran apa tadi? Sampel ya. Ukuran sampel terus sama ininya, variansinya ya. Jadi kalau misalkan ternyata ini variansi yang di hasil perhitungan dia melampaui dari batasan yang ada di tabel itu, berarti dia ukuran variansinya itu ya itu apa namanya, rasionya sudah melampaui ya. Dan kalau misalkan mau dibalik juga bisa aja ya. Misalkan kan ini ada 2 populasi, 1 sama 2 gitu ya. Nah, itu bisa diuji kalau misalkan dia dibalik. Jadi yang tadi kita berikan nama populasi 1, kita tukar jadi populasi 2 gitu ya, namanya kita balik. Terus kita coba bandingkan nilainya, nah itu bisa juga. Jadi lebih lebih akurat gitu ya. Kalau di sini yang dicoba dikerjakan cuma S1 per S2 gitu ya. Oke, dan ini sebenarnya tidak harus dua-duanya ya, tidak harus ada 2 ini, 2 apa, tingkat kepercayaan. Bisa saja salah satunya. Oke ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti kita coba latihan ya habis ini. Saya izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Silakan. Itu kan apa namanya, kita ini pakai 2 pengertian karena di soalnya nggak dikasih tahu kan ya, Pak? Oh ya, ini tadi soalnya nggak dikasih tahu ya. Oke, harusnya nanti Iya. dikasih tahu mungkin. Kalau misalkan tidak diberitahu, biasanya kalian gunakan yang umum. Yang umum itu biasanya 95% sama 99% gitu ya. Tapi pilih salah satu saja nggak masalah sih. Yang ini saja yang lebih sering digunakan tuh yang 95% sebenarnya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Sekarang kita coba ini ya, coba latihan deh. Latihan atau ini deh, apa namanya, untuk angka-angkanya, bilangan-bilangannya, kalian yang membuat ininya, soalnya. Sebentar, ini saya. Oke. Oke. Nah, jadi misalkan kita punya data apa ya? Data nilai gitu ya. Nilainya rentangnya dari 0 sampai 100. Oke, jadi data nilai, misalkan nilai apa ya, nilai mata kuliah gitu ya. Dari 2 populasi.
masing-masing diambil sampel gitu ya. Diambil sampel. Kemudian dari populasi 1 ya. Dari populasi 1 diambil berapa misalkan? 6 misalkan, 6 data atau 6 nilai gitu ya. Terus dari populasi 2 misalkan diambil 5 nilai ya, atau 5 data gitu. Berarti kan ini ada sampel 1 sama sampel 2 gitu ya. Sampel 1 nilainya berapa, sampel 2 nilainya berapa. Oke. Terus nanti ini tadi kata-katanya gimana di sini? Dari 2 sampel itu apakah disimpulkan variansi populasi yang sama gitu ya? Oke. Nah, jadi dari 2 sampel apakah apa tadi? Dapat disimpulkan variansi ya tadi ya. Bahwa variansi kedua bahwa variansi kedua populasinya sama. Sebenarnya sama di sini juga tidak sama persis gitu ya, tapi dia dilihat dari rasionya. Jadi sebenarnya kalau dua nilai gitu ya dikatakan memiliki nilai yang hampir mirip atau ya relatif sama gitu, itu kan kalau rasionya itu mendekati 1 ya. Jadi kalau semakin dia mendekati 1 kan dia semakin sama gitu antara nilai 1 yang dibagi dengan nilai 2. Makanya di sini sebenarnya tidak sama persis gitu nilainya. Cuman ya mendekati ya. Oke. Nah, silakan kalian yang menentukan sampelnya. Coba ini saya yang tunjuk saja ya. Siapa ini? Minggus coba. Minggus ada nggak? Halo, Minggus apakah ada? Mohon maaf Pak, saya lagi di jalan. Oh, lagi di jalan. Kamu lagi jalan di mana? Kamu ikut kuliah sambil di jalan. Coba Minggus ini tentukan data untuk sampel 1. Pilih saja nilai gitu ya, bebas. Dari 0 sampai 100 ada 6 nilai. Um, 100. Terus? Terus 95. 95. Nilai bebas ya, dari 0 sampai 100. Ya, 60. 75. 75. Terus? Ini boleh double Pak. Ininya. Boleh double. 95 lagi. 95 lagi, satu lagi apa? Terakhir 80. 80, oke. Nah, terus untuk yang sampel 2 siapa ya? Saya cari. Apa nih? Siva, coba Siva. Siva ada? Iya, Pak. Oke, Siva coba pilih 5 nilai, berapa aja bebas. Dari 1 sampai 100 lagi ya, Pak. Iya. 60.
Oke, 60. Terus 50, 50, 85, 85, 90, 90, 100. 100. Oke, udah ya, udah 5 kan? Ya, Pak. Nah, oke. Ya, jadi coba kalian semua cari kira-kira dari 2 sampel yang seperti ini tuh apakah bisa menyimpulkan ya apakah variansi kedua populasinya itu sama atau tidak itu. Oke, gunakan yang tadi ya, distribusi F tadi. Jadi mungkin di sini langkah yang lumayan panjang ya, itu ketika menghitung ini tadi ya, variansi dari sampelnya. Karena rumusnya yang tadi ya, lumayan panjang tadi ya. Dan memang harus dihitung untuk setiap datanya ya. Oke, silakan dicoba dulu. Mungkin saya kasih waktu sekitar berapa? Mungkin 15 sampai 20 menit. Nah, nanti yang bisa silakan ditampilkan ya. Oke. Ya, silakan dicoba dulu ya. Pak, ini mohon maaf Pak. Ya. Ini Oh, apa? ini Apa? tingkat kepercayaannya ya? Iya, Oh ya, iya ini Pak. aja. Tingkat kepercayaannya 95% aja deh. Satu aja. Oke, ini ya. Sip. Ya, ini silakan dicoba. Ini kelihatan kan nih kalau segini? Masih kelihatan ya segini ya? Oke.
Maaf, Pak. Ya, bagaimana? Boleh coba, Pak. Oh, boleh. Fatimah mau coba lagi? Tadi kamu sudah nyoba ngerjain ya tadi ya? Tadi Nurul, Pak. Oh, tadi Nurul ya? Kamu belum ya? Oh, ya. Oke. Boleh. Ini kita gantian present. Baik, Pak. Ini, Pak. Oke. Nah, gimana ngitungnya, Fatimah? Yang pertama kan nyari itu sampelnya itu kan, Pak, yang di kuadrat-kuadratin terus dikurang totalnya yang dikuadratin. Variansi ya berarti ya? S1 kuadrat, terus S2 kuadrat ya. Nah, terus dimasukin Iya. ke ini, rumusan F-nya ya. Iya, Pak. Oke, nilainya dapatnya berapa? Yang F-nya min 3,53. Itu dibandingkan, sebentar. Oh iya, ada yang salah nggak, Fatimah? Menghitung variansi S1 kuadrat ya. Itu nilainya memang negatif ya? Iya, Pak. Oh, ada yang Nggak salah tahu nggak? salah hitung apa yang Soalnya, lainnya negatif, nggak tahu. soalnya kalau variansi itu nilai minimumnya Nggak boleh negatif. 0. Biasanya 0 deh. Atau salah tanda nggak kira-kira? Coba di situ Nggak kan tahu, ada Pak. 100 kuadrat ya. 100 kuadrat tuh. 95 kuadrat. Oke, 95 kuadrat itu ya. 75. Oh iya, kayaknya ada yang kurang satu deh. Coba. Oh iya, Pak, kurang satu. Kurang satu kan? Aku Iya. salah lagi. Ya udah, Dia Pak. kurang satu angka ya. Kurang 95. Ha. Iya, Pak. Oke, yaudah coba diterusin dulu coba. Dibenerin dulu ya, Pak. Boleh dibenerin dulu aja. Karena nilai Siap, Pak. variansi Siap. itu nilai variansi itu nggak mungkin negatif. Jadi itu nanti bisa kalian gunakan untuk ngecek juga gitu ya. Jadi kalau nilai Iya, variansinya, Pak. kalau misalkan nilai Kan variansinya, tetap ada negatif. iya, kalau nilai variansinya negatif, berarti kalian bisa dicek lagi. Itu pasti mungkin ada yang salah di bagian proses menghitung ini ya variansinya. Oke. Siap, Pak. Siap. Nanti itu tadi pakai kalkulator ya ngitungnya ya? Biar Iya lebih dong, cepat. Pak. Karena Iya. nanti kan pas UAS ya, kan boleh pakai kalkulator jadi bisa lebih cepat ngitungnya. Oke. Atau yang lain ada yang mau coba juga? Tadi Fatimah tinggal dikit lagi yang itu. Yang lain ada yang mau coba? Iya, Pak. Maaf, Pak. Buru-buru saking semangatnya, Pak. Wah, luar biasa. Oke. Oh ya, mungkin ini yang lain juga mencoba ya. Jangan hanya Fatimah, terus tadi siapa tadi? Si Nurul ya tadi ya. Nah, yang lainnya mencoba juga ya. Atau ini deh, Fatimah coba tunjuk satu temannya nih. Nah, coba Fatimah tunjuk satu temannya bebas yang mana aja. Kamu aja yang nunjuk. Enggak. Cap, cip, cup. Atif, Pak. Atif. Oke, Atif ada nggak Atif? Pak, mau nanya, Pak. Oh iya, Dela gimana? Kan itu tadi tingkat kepercayaan itu kan alfa 95%. Dia itu caranya 1 dikurang tingkat kepercayaannya dibagi 2 kan, Pak? Oh, itu yang di ini tadi, di distribusi T ya.
Kalau yang di distribusi F ini, dia tuh cuma Barusan dikurang ya, Pak? aja. 1 dikurang 95%. Oh, oke, Pak. Mm-mm. Makasih ya, Pak. Oke. Sebenarnya nilai alfa itu bukan nilai ini. Berarti dia cuma satu doang ini, Pak, dapatnya. Maksud saya dicarinya berarti cuma Satu. satu doang. F 0,005 dari 5,4. Satu aja. Oke. Makasih ya, Pak. Oke. Tadi Fatima nunjuk siapa? Atif ya? Ada nggak Atif? Iya Pak, Atif Pak. Pinter dia Pak sebenarnya. Ada Pak, tapi belum selesai Pak. Oh belum selesai, ada. Dicoba dulu. Oke. Nah yang lain sambil dicoba juga ya. Oke. Mungkin nanti pada saat ujian ini nilai N-nya tidak hanya 5 atau 6 ya, bisa lebih dari itu gitu. Nah, jadi kan harus terbiasa menghitungnya nanti ya. Mungkin kalian bisa juga bantuan ini ya. Tapi kan tetap harus ditulis ya ininya ya, langkah-langkahnya ya. Meskipun nanti kalian menghitungnya pakai kalkulator ya, step by step-nya ditulis dengan jelas gitu. Oke. Oh ya, untuk besok sudah mulai ini ya, masuk bulan puasa ya. Nah, tapi kalau untuk perkuliahan saya rasa jadwalnya tidak berubah ya. Ada info nggak kalian? Dari jurusan itu? Tidak ada ya? Ya jadi Belum ada, Pak. belum ada ya. Nggak Jadi ada, Pak. nggak ada ya. Atau pengurangan dari jumlah jamnya, tapi saya rasa tidak ya, masih sama ya. Hanya ini saja, jam kerja di kampusnya yang sampai jam 3. Jadi kalau kalian perlu administrasi ke prodi atau ke kampus, itu kalau di bulan puasanya sampai jam 3. Kalau hari Jumat sampai setengah 4 ya. Oke, gimana tadi? Ada yang sudah selesai? Fatima atau Atif tadi ya? Atif lagi ngitung, Pak, itu, Pak. Oh, Atif lagi ngitung ya? Oke. Atau yang lain yang sudah menemukan hasilnya? Izin mencoba Pak. Oh, boleh. Siapa nih? Enrico ya? Iya Pak.
Oke, silakan. Saya dapatnya kayak gini, Pak. Oh iya, Berikan nilai variansinya berapa tadi yang pertama? yang pertama 234. 234. Yang pertama, Oke, ya. Terus yang kedua? Yang variansi keduanya 445. Terus nilai F-nya 45 ya. kan variansi pertama dibagi dengan variansi kedua, terus dikali sama apa ini standar deviasi 2 variansi. dibagi dengan dibagi dengan variansi yang pertama. Dapatnya 0,526. Karena kepercayaan ini dipakai dia 95%, jadi yang dicari F 0,05 dengan F-nya F1-nya 5, F2-nya 4, didapat 6,26. Karena F 0,526 itu masih kurang dari F 5,4, jadi masih disebut sama, Pak. Oke, masih ini ya. Iya, masih disebut sama. Oke. Ya, berarti seperti itu. Ini yang 95% aja kan? Oke. Itu tadi nilainya memang itu ya, variansinya memang 234 dan 445 ya. Oh iya, Saya dapatnya segitu, Pak. karena dia dikurangi itu yang sebelah kanan udah kamu kuadratkan belum? 6. Udah ini. Udah. Oh ini Kuadrat. ada kuadrat juga. Oke. Ini lupa ditulis ini, Pak. Tapi di kalkulator dipakai kok. Dikuadratkan ya. Oke. Sehingga nilainya jadi sekian. Oke, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Berarti bisa dikatakan dia variansinya itu mirip ya gitu ya. Oke, seperti itu betul. Dari Enrico tadi ya. Nah, yang lainnya mungkin nanti bisa dicoba lagi ya untuk contoh yang lain. Silakan kalian coba-coba dengan nilai sampelnya. Kalian coba pilih secara acak saja, misalnya di random, terus kalian tentukan variansi masing-masing sampelnya, terus nanti dibandingkan apakah masih bisa dikatakan sama ya variansi dari dua populasinya. Baik, mungkin itu terkait distribusi F. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Materinya cuma sampai. Pak, izin bertanya deh, Pak. Oh ya, silakan Akmal. Itu tadi kan yang dikasih Enrico itu kan percayanya 95% itu soal Bapak tadi. Nah, itu F 0,5 darab kurung 5,4, F 0,05-nya dari mana ya, Pak? Saya masih bingung, Pak. Saya lihat di modul juga. Itu. Oh, ini di modulnya tuh udah saya update yang terbaru. Itu tulisannya 0,05 ya? Iya. Itu kenapa F 0,05? Oh, di itunya, di soalnya. Dari soalnya. Di yang di modul atau yang di soal? Ya, yang di modul kan itu ya kayak mirip jawaban di modul sama yang jawaban yang soal Bapak kasih tadi kan caranya hampir mirip tuh. Yang F 0,05 kalau di punya Enrico kan dalam kurung 5,4. Nah, saya bingung F 0,05-nya itu dari mana ya, Pak, itunya? Oke. Bisa dapat kenapa F 0,05? Karena sebenarnya 0,05 itu karena berkaitan dengan tingkat kepercayaan yang dipakai gitu kan. Jadi tadi kan di soalnya diberikan tingkat kepercayaannya adalah 95%. 95%. Berarti 0,05 itu adalah 1 dikurang 95%. Jadi dia nilai kritisnya gitu. Jadi kalau misalkan kamu nanti pakai ini, misalkan tingkat kepercayaannya 97,5% misalkan ya. Nah, berarti yang jadi alfanya itu adalah 2,5% ya. Yaitu berapa? 0,025 gitu. Oh, baik, Pak. Oh ya, tadi punya Enrico tadi yang jadi nilai inputannya berapa? Kalau yang di soal yang di materi kan 4,5 gitu ya. V1-nya 4, V2-nya 5 gitu ya.
Kalau yang Enrico tadi berapa, Enrico? 5,6 apa 5, berapa tadi? 5,4 Pak. Oh, 5,4. Oh, bukan. Oh, sebentar. Dari soalnya tadi phase N1-nya berapa? 6 sama 5. Oh iya, benar-benar. Karena sampel satunya 6, makanya V1-nya 5 gitu ya. Terus sampel 2-nya jumlahnya ada 5, makanya V2-nya 4 gitu ya. Oh iya, betul. Dikurang 1. Ya, seperti itu ya, Akmal ya tadi ya. Baik, baik Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, saya rasa materinya juga sudah cukup sampai sini. Ya, jadi nanti untuk materi yang selanjutnya kita lanjutkan minggu depan aja ya. Itu terkait teori apa? Ini minggu depan minggu ke-10 ya. Berarti itu materinya teori penaksiran. Nah, itu ada minggu depan ya, minggu depan aja deh. Karena banyak bahasannya. Oke, sebelumnya silakan dinyalakan dulu kameranya. Oke, sudah. Ya, baik. Mungkin sampai sini dulu ya untuk materi minggu ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Oke, saya akhiri. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.